Halo peternak Indonesia, bersama kami lagi di channel Logawa Farm. Untuk tips kali ini, kita akan membagikan tips memulai usaha peternakan. Buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan untuk subscribe dulu ya, agar channel ini terus berkembang, agar menjadi selalu lebih baik. Sudah subscribe? Terima kasih. Salam peternak. Usaha peternakan merupakan salah satu dari sekian banyak usaha yang dapat kita lakukan untuk menghasilkan income atau uang. Selain keuntungan dalam bentuk uang, usaha peternakan ini menjamin keuntungan dalam bentuk barang seperti daging, susu, telur, dan lain-lain. Usaha peternakan ini cukup menjanjikan karena sebagian dari kita masih membutuhkan protein hewani yang cukup. Karena itu, usaha peternakan inilah yang memasuk kebutuhan-kebutuhan kita dalam memenuhi protein hewani. Badan Ketahanan Pangan atau BKP, Kementerian Pertanian atau Kementan mencatat konsumsi protein penduduk Indonesia mencapai 62,05 gram kapita setiap harinya atau gram per kap per hari pada tahun 2020. Sedangkan konsumsi protein asal pangan hewani tercatat sebesar 21,29 gram atau 34,3% pada 2020. Hal ini dapat menjadi peluang bagi kita untuk dapat bisa memulai usaha peternakan. Yuk, simak tips memulai usaha peternakannya. 1. Analisis pasar. Analisis dapat dilakukan dengan cara mengamati market penjualan ternak atau hasil ternak di daerah tempat kita akan memulai usaha peternakan. Selanjutnya, amati persaingan pasar antara peternak. Hal ini sangat penting mengingat zaman sekarang persaingan antar usaha sangat ketat. Kalau kita tidak dapat berinovasi, maka usaha kita akan susah untuk berkembang dan bersaing dengan kompetitor. 2. Lokasi usaha peternakan. Membangun kandang ternak harus sesuai dengan prosedur untuk kesehatan masyarakat setempat. Jika tidak, maka akan berdampak buruk bagi warga sekitar kandang, seperti mencium bau tidak sedap, tersebarnya penyakit tertentu, bahkan sampai pada pencemaran lingkungan karena limbah ternak. Sudah menjadi kewajiban agar setiap pebisnis ternak memahami ini dengan baik. Pilih lokasi yang jauh dari penduduk. Gunakan sistem yang berstandar untuk kebersihan serta kesehatan kandang, termasuk juga gunakan sistem pengolahan yang tepat untuk membuang limbah kotoran ternak. Jangan membuang limbah kotoran di sungai, sawah, atau tempat yang dibutuhkan banyak orang karena akan menimbulkan berbagai penyakit. Ingat, kebersihan kandang akan menjamin kesehatan ternak dan pastinya kualitas ternak itu sendiri. Nomor 3. Memilih jenis bibit unggul secara tepat. Pemilihan bibit unggul ini jelas berlaku pada semua jenis hewan ternak yang akan dipilih, mulai dari unggas, kambing, domba, sapi, dan jenis lainnya. Hal ini berarti kita harus memahami pengetahuan tentang bibit unggul secara baik. Hewan ternak mana yang merupakan bibit unggul dan mana yang tidak. Bagaimana cara mengembangbiakan jenis hewan yang merupakan bibit unggul dan larangan untuk mengembangbiakan hewan bibit unggul dengan yang tidak. Hal ini sangat penting dilakukan bagi pemilik bisnis peternakan dalam mempertahankan kualitas hewan ternak yang dimiliki. Walau harganya lebih mahal, bibit unggul ini akan menjadi produk yang terjamin dan berkualitas. Hal ini jelas akan mempengaruhi bisnis kita ke depan, di mana hewan ternak kita akan sehat, kuat, dan bernilai tinggi. Pemberian pakan dan vitamin. Untuk menghasilkan kualitas hewan ternak yang bernilai tinggi, di mana hewan ternak memiliki tubuh sehat, kuat, dan bobotnya ideal, dipengaruhi oleh asupan secara tepat. Pilihlah produsen pakan ternak yang sudah terverifikasi dalam menyalurkan pakan ternak. Hal ini jelas dapat mempertahankan bobot ideal hewan ternak ke depan. Selain pemilihan pakan ternak,
Jangan lupa untuk memberikan vitamin ternak secara rutin. Hal ini dilakukan untuk menghindari hewan ternak dari berbagai macam serangan penyakit. Pemberian vitamin ini tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap hewan ternak, di mana takaran vitamin dan waktu pemberian harus diperhatikan secara baik. Ketika makanan dan vitamin ternak sudah terpenuhi, kualitas yang akan dihasilkan dari setiap hewan ternak pastinya tinggi. Kamu tidak perlu lagi khawatir akan kualitas yang dihasilkan. Apalagi kamu sudah menjadi salah satu penyedia hewan ternak untuk kebutuhan beberapa tempat seperti restoran, pasar swalayan, hingga hotel. Hal ini karena kualitas dan keamanan setiap hewan ternak yang kamu jual sudah terjamin. Memperhatikan kebersihan kandang secara tepat. Memiliki bisnis ternak berarti harus peduli dengan hewan ternak yang dimiliki. Selain perawatan dan makanan yang diberikan, kebersihan kandang juga harus diperhatikan. Hal ini jelas akan memberikan kenyamanan pada hewan ternak dan juga lingkungan sekitar. Ketika membangun sebuah bisnis peternakan, tempat atau lokasi harus dipilih secara baik dan tepat. Hewan ternak yang dimiliki tentu menghasilkan limbah ternak yang dapat menghasilkan bau tidak sedap dan juga berbagai macam penyakit yang dapat tersebar. Di dalam di dalam bisnis ternak, tentu sudah diatur regulasi yang harus dipatuhi ketika kamu akan membangun sebuah peternakan. Pilihlah lokasi yang cukup strategis dan jauh dari lingkungan penduduk. Hal ini untuk meminimalisir gangguan yang dapat terjadi di lingkungan sekitar peternakan. Terima kasih sudah menonton video tips memulai usaha peternakan. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman yang akan memulai usaha peternakan. Jika video ini bermanfaat, klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar manfaatnya dapat lebih banyak. Terima kasih. Salam peternakan Indonesia.